Perjalanan gerbang misteri kali ini sebuah penelusuran yang konon ditakuti oleh warga sekitar. Sebuah gorong-gorong yang sudah puluhan tahun terbengkalai, dan di sini tempat dulu saya bermain semasa saya masih kecil. Dan kali ini saya akan mencoba menelusuri misteri yang konon katanya tempat ini menjadi angker dan jarang sekali orang melintas karena takut. Dan inilah pintu gerbang gorong-gorong yang terlihat kusam berkarat dan termakan usia, sehingga terlihat semakin angker dan semakin menyimpan banyak misterinya. Sebuah waktu yang konon disebut masa sendakala atau masa menjelang maghrib, yang konon jika kita keluar atau pergi ke tempat sesuatu yang dianggap pingit akan mendatangkan belai atau musibah. Dan saya mencoba untuk menelusuri di masa sendakala ini. Saya menuju ke bawah gorong-gorong yang konon sangat angker. Dan konon di lokasi ini banyak warga yang melihat penampakan yang terkadang mengganggu mereka dan menakut-nakuti mereka. Di antaranya ada sosok pocong, kuntilanak, genderuwo, dan lain-lain. Bahkan konon katanya ada ular melintas yang sangat besar, dan juga di bantaran kali sungai ada sosok buaya putih siluman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Ki Alam. Kali ini saya berada di kampung saya sendiri, yaitu Kampung Desa Glonggong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Saya akan menelusuri satu lokasi yang dulu itu tempat main saya, dan sekarang ternyata selama 30 tahun sudah nggak dipakai lagi, dan sekarang menjadi tempat yang cukup angker, dan konon banyak kejadian-kejadian dan masyarakat sekitar pernah mengalami satu kejadian yang mungkin di luar logika mereka. Ada sosok-sosok makhluk gaib yang akhirnya menunggu di gorong-gorong Desa Glonggong di sini. Insya Allah saya langsung akan ke bawah dulu sebelum nanti ada penelusuran dan melukis sosok-sosok yang berada di sini. Yuk kita langsung telusuri bersama saya Ki Alam dalam penelusuran gerbang misteri. Kita ke bawah karena di sini lokasi jalur air yang menuju ke gorong-gorong, dan saya akan coba untuk membuka gerbang misteri yang ada di sini. Untuk itu saya mau ritual sebentar untuk membuka tabir misteri yang ada di sini. Oke, cukup.
sana ya. Ya susah di sana. Saya pinjam opornya mas. Sini karena keadaan yang sudah terlalu lama terbengkalai dan ini berada persis di bantaran sungai Kali Pemali. Tadi saya coba tabir buka gerbang misteri yang ada di sini. Memang banyak banget sosok-sosok yang sudah menghuni di sini, bahkan yang baru pun ada itu. Dari perwujudan kuntilanak, pocong, semua makhluk-makhluk seperti itu ada di wilayah sini. Kadang dia naik ke atas mengganggu atau nakut-nakutin warga yang lewat gitu. Tapi yang lebih menarik di sini ada salah satu sosok yang saya anggap sebagai panglimanya di sini. Itu dia wujudnya seperti berkepala kerbau tapi menyeramkan gitu. Dia ada tanduknya 2 dan badannya seperti manusia tapi ada ekornya gitu. Saya kira tadi sekilas seperti ular, ternyata pas sampai ke kepalanya dia punya kaki 4 dan matanya merah gitu, pakai ada tanduknya tadi tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi sepintas saya dibawa ke masa lalu sebelum gorong-gorong ini ada,
mungkin sekitar 50 tahun lebih gitu. Ada warga yang sering mendengar auman suara kayak serigala gitu. Au! Tapi panjang banget. Itu sampainya berkilo-kilometer. Dan sosoknya ternyata siluman anjing, tapi warnanya putih semua. Dan bentuknya sangat besar seperti kuda gitu. Sebesar kuda gitu. Jadi si anjing ini ternyata seperti mengetahui kalau mau ada kejadian sesuatu yang mungkin bencana, banjir, atau ada kematian-kematian yang tidak wajar, si anjing ini akan mengaum. Itu bertanda ada sesuatu yang akan terjadi buruk gitu ya di daerah sini zaman dulu gitu. Namun setelah perubahan wilayah di sini, area sini yang dulunya belum ada benteng dan sudah menjadi benteng, dia pindah ke wilayah kidul. Si anjing siluman tadi pindah di sana, dan akhirnya di sini menjadi aktivitas manusia yang bermanfaat. Namun ternyata lagi-lagi ada satu kejadian perkara ya di zaman waktu membuat bikin gorong-gorong ini, ada yang tidak dipenuhi oleh si pembuat gorong-gorong ini, yaitu salah satunya tradisi zaman dulu di sini setidaknya menyediakan sesaji. Namun itu diabaikan gitu ya. Jadi akhirnya si makhluk-makhluk di sini merasa di di rumahnya merasa dibongkar gitu dan dirubah tanpa mereka memberi alasan, dan yang seharusnya mungkin pada saat itu memberikan sesaji atau doa-doa tertentu, tapi tidak, hanya langsung dibuat aja gitu. Nah akhirnya si penghuni di sini merasa tidak nyaman, dan dia seperti sumpah serapah bahwa tempat ini akan saya ambil alih kembali gitu, menjadi tempatnya mereka seperti dahulu. Dan akhirnya dia lebih menang daripada unsur manusia tadi itu. Ya, akhirnya dengan sampai sekarang seperti ini jadinya, menjadi tempat yang sangat angker gitu. Saya merasa ini angker banget, dan ada gerbang yang masuk ke wilayah mereka sendiri, dan itu gerbangnya pas ada di depan saya ini. Nah kalau kita masuk ke gerbang ke sana, kalau mereka tidak mampu atau mungkin punya niat tidak baik, itu akan terjadi sesuatu. Karena tanpa pamit atau tapi kalau dia kesini untuk melakukan hanya ngecek atau pengen apa sih gitu dalamnya gitu, mungkin nggak apa-apa. Cuman kalau sekilas tadi saya lihat sinar hijau di bawah, pas di tengah-tengah sana. Mungkin entah itu benda pusaka atau mungkin eksistensi keberadaan mereka yang di sini. Cuman mudah-mudahan malam ini saya diizinkan untuk melukis wujud-wujud yang ada di sini gitu. Dan insya Allah nanti saya akan melukisnya nggak di lokasi sini karena cukup berbahaya gitu. Baik, malam ini saya akan mencoba mediumisasi yang saya sendiri sebenarnya belum kenal, tapi mudah-mudahan beliau bisa membantu saya untuk bisa barangkali nanti bisa mengungkap keberadaan makhluk-makhluk yang ada di sini. Namanya siapa, Mas? Gunawan. Gunawan. Iya. Biasanya Gunawan itu gundul-gundul tapi menawan. Iya. Oh, ini gondrong. Kayak ada kayak jatuhnya ya. Iya. Ya. Mas Gun, Ya. bersedia ya untuk mediumisasi Ya. gitu. Ya. Dan apa pernah? Belum Belum pernah? pernah Sama sekali. sama sekali. Wah,
Ini berat ini, tantangan ini. Waduh, belum pernah sama sekali nih. Ya wis, nanti kita akan coba Mas Gun. Bisa duduk sila di sini Mas Gun. Dan usahakan konsentrasi aja ya. Fokus pada satu titik di cahaya merah. Bayangkan di dalam benakmu tuh ada satu titik merah, dan hanya ingat itu supaya Mas Gun nggak ingat sekitarnya sini. Itu aja dulu ya. Sambil ya wis baca-bacanya. Bisa nih Mas Arek. Ayo Mas Gun, maaf teman-teman, jangan diganggu dulu. Jangan ganggu dulu, biar Mas Gun konsen dulu. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum. Udah jauh salam saya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Kula nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa jawab pertanyaan saya? Bisa bicara? Bisa ngomong? Kenapa kamu nggak mau ngomong? Ini sepertinya salah satu energi yang masuk ke, yang meminjam badan Mas Gun ini, belum masuk yang panglimanya di sini. Tapi sepertinya dia yang menjaga di gerbang utama juga. Cuman nggak tahu saya kenapa dia nggak bisa bicara atau nggak mau menyampaikan sesuatu. Saya coba tanya lagi. Apa kamu ya makhluk yang ada di sini? Baik, sepertinya satu energi ini
tidak bisa ngasih informasi apa-apa, jadi saya coba akan alihkan kembali kesadarannya, dan saya akan coba kembali beberapa energi yang memang sangat banyak di sini. Jadi yang ketangkep di Mas Gun kali ini, dia tidak mau bicara apapun. Apa? Ngatain pas nggak mau ngomong orangnya, Kayaknya nggak bisa ngomong, gitu ya, nggak bisa ngeluarin suara gitu ya. nggak bisa. Tapi bisa merasakan sesuatu yang masuk di badan Mas Gun ya. Iya. Walaupun mungkin masih ada kesadaran tadi ya. Baik, sepertinya saya lihat Mas Gun juga sebenarnya cukup kuat tameng benteng spiritualnya. Jadi sepertinya nggak mudah juga untuk masuk ke badan beliau. Ada sesuatu yang membuat gerbangnya lebih kokoh gitu. Nggak bisa ngomong tadi. Ya, Pengen sih ngomong, cuman nggak bisa ngomong. gitu ya. Iya. Nggak apa-apa. Itu sudah cukup membuktikan bahwa ada energi di sini yang cukup kuat dan masuk ke badan Gun. Dan Mas Gun ini dia ngomong sendiri tadi belum pernah mediumisasi gitu. Dan saya mencoba mengalirkan energi yang ada di sini, ternyata dia belum mau bicara gitu. Mau bicara susah, Susah ya, mau buka mata aja susah, gitu ya. berat rasanya.
Kalau kuri apa peteng betul peteng. Lagi baik apa tak lagi baik. Orang dia bong peteng dulu. Iya, peteng. Alhamdulillah sesi perlukisan makhluk gaib yang ada di sini sudah saya gambarkan, namun hanya bisa mewakili sosok-sosok yang energinya lebih dahsyat, lebih panas dan cukup mengganggu di area sini. Untuk energi yang lain seperti kunti pocong itu ada mewakili di sini dan dia suka berdiri di atas gorong-gorong itu. Dia suka nunduk gitu ya, rambutnya panjang gitu dengan busana putih, tapi ke bawahnya itu samar gitu, nggak nempel tanah. Dan sosok ini tadi yang energinya saya tarik, dan dia memang ternyata nggak punya mulut. Sosok ini yang menjaga gerbang gaib di sini. Dia memang badannya merah dan dia bawa tombak gitu ya, tombaknya lancip biasa aja gitu, nggak ada cakraknya gitu. Dan ini sosok yang tadi sempat narik saya ke belakang setelah saya ngelukis itu, karena emang dia energinya sangat panas, jadi saya spontan langsung mengambil api untuk menyelaraskan energi dia gitu. Kalau nggak salah ini kedengeran namanya itu Kepurandu atau Kebondanu. Kebondanu. Iya. Kebondanu ya. Iya. Ya karena emang suaranya kayak monster gitu ya. Terus tiba-tiba dia narik saya ke sana. Dia merasa agak terganggu. Wilayahnya dia itu kadang, mohon maaf, suka ada yang nyari-nyari sesuatu yang untuk kesenangan sendiri. Nomor lah. Nah, bisa jadi ke situ. Ada yang nyebut nomor juga ada. Aduh, jangan Dan satu lagi yang ironis itu, yang dia nggak suka itu ternyata ada perbuatan yang kurang baik di sini lah. Pernah terjadi itu. Saya nggak ngerti apa itu ya. Pokoknya nggak dijelaskan. Pokoknya ada sesuatu yang membuat dia itu jadi agak marah gitu. Jadi kadang-kadang dia, karena emang dia sebenarnya kalau nggak terganggu dia itu nggak apa-apa, cuma karena kadang dimanfaatkan untuk hal yang nggak baik, akhirnya dia kadang nyuruh yang ada di Pemali sana itu, di bantaran itu. Makanya saya ditarik di sana, ada sosok perwujudan anak kecil banyak berlarian di bantaran, sama dia menyerupai wanita. Kadang-kadang dia nyerupain sosok seekor buaya, kadang-kadang ikan, kadang-kadang dia bikin pusran. Tahu bahasa sini apa? Uli-uli. Uli-uli ya. Uli-uli. Ya, di situ ada uli-uli yang besar, dan saya jadi ingat saat ngomongin uli-uli, dulu saya waktu kecil memang pernah masuk ke dalam uli-uli di sana waktu mandi-mandi ya. Sampai saya ke bawah, nggak tahu, saya ngerasa mungkin udah mati saat itu gitu. Tapi ternyata pas saya melek udah ada di pinggiran lagi gitu. Alhamdulillah saya masih ada sampai sekarang. Dan itu memperkenalkan saya di sana bahwa di sana juga di bawah itu ada rong, apa ya, pas wadas-wadas itu ternyata ada gerbang gaib juga ke sana.
Di situ ada penunggu sosok buaya putih di sana ya. Jadi kesimpulan lukisan saya malam ini bahwa keberadaan mereka sebenarnya dia terganggu setelah adanya pembangunan ini. Jadi dia itu memang ternyata udah lama banget, sudah 50 tahun mungkin lebih kali ya, udah menghuni di bantaran kali sini. Nah, sekarang yang suka mengganggu paling yang ya kelas kroconya lah. Kalau dia nggak bukan kelasnya untuk ganggu orang doang, paling dia munculin sosok kuntilanak, pocong, terus kadang-kadang kayak genderuwo gitu. Nah, ini yang saya lukis ini yang lebih dalam lagi, dimensinya mereka lebih dalam lagi. Jadi sosok pemimpinnya yang saya ngelihatnya dia badannya kayak manusia gitu, cuman ada ekornya panjang gitu ya, sampai mungkin kalau ukuran di dunia nyata bisa sampai nyebrang ke kali sana, ke Wadas gitu. Ini memang ya raksasa itu. Memang karena dimensinya lain, jadi nggak terganggu dengan ruang dan waktu. Khususnya kayak jaran apa Oh iya, ini bukan, ini sosok itu saya diperhatikan sosok tadi yang saya bilang kayak Serigala. iya kayak serigala putih. Jadi memang tuh, cuman memang besarnya emang sebesar jaran gitu ya, dia besar banget. Nah, dan memang bentuknya enggak kayak anjing juga, jadi memang agak aneh gitu ya. Jadi sosok ini yang dulu pernah ada di sini, cuman saat ini jarang orang bisa melihat atau mendengar auman ini, jarang gitu. Kayaknya sudah pindah lokasi gitu. Karena ini dulu sangat lama, mungkin kalaupun ada di sini mungkin yang ya taruhlah anak-anak buahnya gitu ya. Mungkin ada yang pernah ngelihat ya sosok. Iya suara. Sini Mas Tito. Keno, yes. Mas Tito ya. ya Mas Tito kan taruhlah sudah lama banget di sini ya, puluh tahun. Pernah nggak mengalami kejadian-kejadian yang di luar logika Mas Tito? Ya, Melihat apa itu? kalau sekarang itu di apa itu ya PDAM itu kadang-kadang sungainya udah nggak ada air, itu orang-orang cari ikan, Ya. itu kadang-kadang pegang apa gitu, orangnya lari terus Pegang apa itu? ya nggak tahu, seperti ular apa gimana. Apa kenyal-kenyal gitu kali ya? Jadi orang sini sih ya gimana ya tahu ya berita-beritanya orang Jala, lari kan ya. ya. Ya Jala dulu juga ada orang Jala, katanya orang Tonjong. Itu jalannya ditinggal sama itu. Jalannya tinggal. Iya diambil sama si Sun. Itu waktu itu ngelihat apa Mas? Kok bisa lari gitu? Sampai Ular jalan? katanya ular. Itu masuk itu jaring itu apa Jala itu kan. Ular beneran? Iya, ya ular ya nggak tahu ular apa jalannya ditinggal. Itu. Yang penting pada dicatek ya. Man Sultan tuh sampai ke jalan. Man Sultan itu. Siapa maning ge sing duwe pengalaman Terus sing anjing aneh-aneh kan? anjing Oh iya iya. yang nunggu ada orang mati ya dulu itu kalau ada orang mati daerah sini atau Dungwadas Ya. itu bunyi Mas BN 3 Masih kali ada, masih ada ya? tapi sekarang Laka jarang-jarang Laka wujudnya ya? nggak ada wujudnya Ya, tapi berarti kata Mbak Marto dulu Ya. kan rumahnya di sini Ya. itu pengen ketahuan katanya Pak Marto kan orangnya tinggi kan masuk Marto bapak tua iya aku. rumahnya sini ya, Ya, terus ya, ya. masuk itu apa genteng itu kan ada lubangan buat apa reng ya Pengen lihat. pengen lihat kelihatan katanya tuh gede sama budel lah tapi kelihatannya putih Lah sit budel lagi apa budel? budel kebo Oh, kebo. Cilik ya. Anaknya kebo kan anaknya budel. Sip. Wes matur suwun ya, Mas. Ya, Oke, terima ini kasih. Salah satu orang yang pernah ngalamin langsung. Hebat Panji Kutub. Mungkin besok atau kapan nanti saya mau
cari narasumber yang pernah mengalami kejadian misteri di sini. Jadi untuk malam ini sesi pelukisan dan penelusuran kali ini sekian dulu. Nanti saya sambung lagi mungkin besok. Dan terima kasih teman-teman jadi